Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan beberapa aktivitas seperti yang kita laksanakan sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan atau kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah merintis atau membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Nabhan dari jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, ingin memaparkan satu materi tentang urgensi akhlak dan relevansinya terhadap akidah. Sebelum kita melanjutkan apa urgensi akhlak terhadap akidah dan relevansi antara akidah, semestinya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan akhlak itu. Pengertian akhlak. Akhlak dari segi bahasa atau etimologi adalah akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari akhlaqa yukhliqu ikhlaqan, sesuai dengan timbangan atau wazan sulati mazid, af'ala yuf'ilu if'alan, yang mempunyai banyak arti. Di antara arti yang memadai dari kata akhlaqa yukhliqu ikhlaqan tadi ini adalah yang pertama az-zajiyah, yang bisa diartikan perangai, at-tabi'ah diartikan kelakuan, tabiat atau watak dasar, al-adat yang diartikan kebiasaan, al-muru'ah diartikan peradaban yang baik, dan ad-din diartikan agama. Kemudian akhlak dari segi istilah atau terminologi, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Akhlak adalah suatu bentuk naluri asli dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari dua penjelasan dari segi bahasa dan istilah, bisa disimpulkan bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang terbentuk atau lahir dengan naluri seseorang manusia, karena akhlak itu tidak perlu melakukan yang namanya pertimbangan pemikiran, sebab akhlak itu respon seketika yang dilakukan manusia tanpa memikirkan dan mempertimbangkan selainnya. Kemudian, setelah mendengar dari penjelasan, pasti banyak orang masih bertanya, apakah ada dalil yang memadai tentang atau yang memerintahkan akhlak itu harus dilaksanakan. Adapun dua dalil yang saya angkat di sini, baik itu dari dalil Al-Qur'an ataupun hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Maksud dari ayat yang Allah firmankan tadi ini, bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk senantiasa berakhlak, yang dimana yang menjadi patokan dasar untuk kita melakukan yang namanya akhlak itu terdapat pada diri Rasulullah itu sendiri. Kemudian pada hadis Nabi yang berbunyi, "Inna min akhyarikum ahsanakum khalqan." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maksud dari hadis Nabi bahwasanya Nabi sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berakhlak, karena
kata yang paling menonjol di sini adalah yang terbaik. Berarti di antara manusia yang atau menjadi umat Nabi sendiri itu adalah orang yang berakhlak itu akan mempunyai pangkat yang paling tinggi di antara umat-umat di yang lainnya. Kemudian setelah mendengar dari penjelasan dan dalil tersebut, kita lalu pasti timbul pertanyaan pada pikiran kita bahwasanya akhlak itu sebenarnya terbagi berapa? Nah, pada umumnya itu akhlak terbagi menjadi dua, ada akhlak terhadap Allah dan ada akhlak terhadap makhluk. Tapi di sini saya memaparkan bukan hanya akhlak terhadap makhluk, tapi saya menyebutkan beberapa yang dimana makhluk mana saja yang Allah maksud. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak yang baik terhadap Allah dengan cara bertingkah dan berucap yang terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Dengan ibadah langsung kepada Allah seperti salat, puasa dan sebagainya. Maksud di sini, akhlak yang kita lakukan terhadap Allah itu bukan semata-mata seperti penghormatan yang kita lakukan kepada sesama manusia, melainkan akhlak yang kita lakukan kepada Allah itu berbentuk sebuah ibadah atau perintah apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlak terhadap Rasulullah bisa diartikan dengan suatu sikap yang harus dilakukan oleh manusia terhadap Rasulullah. Maksudnya, salah satu contoh sikap yang kita lakukan kepada Rasulullah adalah melaksanakan beberapa hadis atau perintah yang memang Nabi anjurkan seperti bersalawat kepada beliau. Selanjutnya, akhlak terhadap diri sendiri. Sebelum berakhlak kepada yang lain, setidaknya kita mampu berakhlak kepada diri sendiri. Yang dimana berakhlak kepada diri sendiri di sini bisa digambarkan dengan cara memberikan hal-hal baik kepada diri kita sendiri, atau contoh dari segi makanan itu harusnya mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Karena kalau kita menaruh hal-hal yang buruk atau memakan sesuatu yang haram, justru yang nampak atau yang kita lakukan sebenarnya itu bukan akhlak kepada diri sendiri, justru merusak kepada diri kita sendiri. Kemudian, akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga di sini meliputi siapa saja yang mempunyai hubungan darah kepada kita dan siapa saja yang mempunyai ikatan keluarga dengan kita. Dan cara berakhlak dengan keluarga kita sendiri di sini itu hampir sama dengan memperlakukan kepada diri kita. Maksudnya pasti kembali lagi ke kata itu melakukan hal-hal baik kepada mereka dan menafkahi mereka, contohnya istri kita, anak-anak atau orang tua kita dengan sesuatu yang halal, bukan dengan sesuatu yang haram. Kemudian akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga di sini itu Nabi SAW juga sangat menganjurkan kepada umatnya, sebab tetangga itu adalah bisa jadi adalah penolong di waktu kita sedih ataupun senang. Maksudnya apa? Bahwasanya tidak seharusnya kita membantu tetangga itu hanya di waktu sedih, melainkan juga kita membantunya di waktu senang. Maksudnya apapun keadaan kita yang kita rasakan itu tetap kita akan berbagi dengan sesama tetangga. Kemudian setelah mendengar dari beberapa pemaparan baik dari segi pengertian, dalil dan akhlak kepada siapa saja yang harus kita lakukan, kemudian kita masuk kepada inti pembahasan pada pemaparan saat ini, yaitu tentang urgensi akhlak terhadap akidah. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh terhadap norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa di dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan dalam satu peribahasa mengatakan, akidah tanpa akhlak
ibarat sebuah pohon yang tak bisa ditempati berteduh dan berlindung dan tak mempunyai buah yang bisa dipetik. Maksudnya, antara urgensi terhadap akhlak terhadap akidah itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena sekalipun kita mempunyai akidah yang sangat bagus, otomatis akidah yang sangat bagus tapi akhlak kita tidak baik, otomatis akidah yang kita anggap bagus itu akan ada di kata tidak bagus kembali. Kemudian selanjutnya, relevansi akhlak terhadap akidah. Hubungan antara akhlak dan akidah sangatlah erat karena akhlak adalah intisari dari akidah. Oleh karena itu, jika seseorang berakidah dengan benar, maka akhlaknya pun akan ikut benar, baik dan lurus. Begitupun juga sebaliknya, jika akidahnya salah, maka akhlaknya pun ikut tidak benar dan tidak baik. Jadi antara hubungan antara akhlak dan akidah juga sangatlah erat, atau bisa dibilang tidak bisa dipisahkan antara akhlak dan akidah. Sebab kalau seseorang sudah memiliki akidah yang baik, otomatis pasti akhlak juga ikut baik. Serta sebaliknya, jika memang akidah itu tidak baik, akhlaknya pun akan ikut tidak baik dan tidak benar pula. Sekian, mungkin inilah yang bisa saya paparkan dari materi saya tentang urgensi dan relevansi akhlak terhadap akidah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.